selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Engkau Tuhan yang telah menolong, melindungi, memberkati kami semua. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mohonkan agar Tuhan memberkati kami dari kebenaran-Mu. Lalu ya Tuhan, mampukan juga kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-62, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa pandemi ini begitu banyak orang yang mengeluh kesulitan secara ekonomi, dan juga sebagian lagi ada yang mengeluh karena terganggu akan kesehatan. Lalu kemudian ada sebagian lagi yang dilanda rasa khawatir karena berbagai hal, terutama khawatir karena dampak dari pandemi itu sendiri. Ada yang khawatir akan pekerjaannya karena sudah ribuan karyawan yang dirumahkan. Ada yang khawatir karena bisnisnya yang terus merosot jumlah produksi dan juga jumlah penjualannya. Bagi orang yang bekerja di kantor juga khawatir bahwa jabatannya akan turun. Orang tua bahkan seperti kita, ketika kita mendengar anak kita sudah naik kelas dan sudah masuk ke kelas yang baru sekarang, kita ada rasa khawatir bagaimana anak saya memiliki kemampuan di dalam pembelajarannya karena sudah lama tidak masuk kelas dan tidak bertemu dengan gurunya. Jangan sampai dia memiliki nilai yang baik tetapi ternyata tidak memiliki pemikiran atau intelektual yang memadai sesuai dengan nilai itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang merasakan kekhawatiran, kesulitan, bahkan karena berbagai macam pergumulan yang ada. Teristimewa di zaman sekarang, di masa pandemi ini, semakin banyak orang merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Dan saudaraku, itu adalah sifat alamiah dari manusia. Bahwa manusia selalu mengkhawatirkan banyak hal. Dan bagaimana kita mendapatkan solusi untuk mengatasi persoalan kekhawatiran, mengatasi persoalan ketakutan yang kita hadapi setiap saat. Maka pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tak seorang pun akan dapat merasakan ketenangan karena kekayaan. Sehingga pemazmur walaupun dia adalah seorang raja, tentu dia akan berlimpah dengan kekayaan. Dia tidak berkata,
bahwa hanya karena uang, hanya karena kekayaan, aku tenang. Atau bahkan dia tidak berkata, uang memberikan aku ketenangan. Tidak. Uang tidak akan pernah membuat suatu ketenangan dalam hidup kita. Mungkin itu akan sesuatu yang baik bagi kita kalau kita memiliki banyak uang, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menggunakannya kepada tujuan-tujuan tertentu. Ya, karena kita adalah anak Tuhan, tentunya kita akan gunakan dengan baik. Tetapi sebanyak apapun uang yang ada, tidak akan pernah menjaminkan sebuah ketenangan. Saudaraku, pemazmur juga adalah seorang raja yang hebat. Dia memiliki persenjataan, memiliki jabatan yang terhormat. Tapi dia juga tidak berkata bahwa dia dapat tenang karena jabatannya. Dia juga tidak berkata bahwa dia dapat tenang karena persenjataan, karena pengawal yang banyak. Tidak. Dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Anda dapat bayangkan betapa banyak musuh yang ingin menghabisi nyawanya. Anda dapat pikirkan juga bahwa sebagai seorang penanggung jawab pemerintahan, maka tentu banyak raja-raja lain yang mengharapkan dia celaka. Tapi di sisi itu juga, bahwa tentu dia juga memiliki pengawal dan juga prajurit. Tetapi ternyata dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja. Dia telah merenungkan kehidupan bahwa ternyata para pengawal itu tidak dapat memberi ketenangan baginya. Dia telah merenungkan kehidupan bahwa ternyata senjata yang hebat sekalipun tidak dapat memberikan ketenangan baginya. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, dalam kesadaran seperti itu, dia pun berkata bahwa Tuhan adalah kota bentengku, keselamatanku. Istana raja pasti akan dikelilingi dengan benteng, dengan penjagaan. Itu tidaklah cukup baginya untuk dia mendapatkan sebuah ketenangan. Berapa banyak pengawal untuk mengawal rumah kita tidak dapat memberi ketenangan. Hanya Tuhan yang dapat memberi ketenangan bagi kita. Oleh karena itu, berdekatlah kepada Tuhan, agar kita memiliki ketenangan, dan agar kita selalu menikmati damai sejahteranya. Dialah gunung batu, tempat perlindungan yang paling aman, tempat perlindungan yang paling kokoh. Dialah keselamatan, karena siapa yang berlindung kepadanya tidak mungkin binasa. Dia pasti diselamatkan. Dia pasti terselamatkan bahkan dari dunia ini. Dan dari segala apa yang ada di dunia ini yang mencelakakannya, Tuhan melindunginya. Tuhan menjaga anak-anaknya. Tuhan memelihara anak-anaknya. Terlebih lagi, Tuhan menjanjikan keselamatan kekal. Kehidupan yang kekal. Eternal life. Untuk semua orang yang berharap, yang beriman, yang berlindung kepada Dia. Oleh karena itu, renungan kita pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa kita harus berdekat kepada Tuhan untuk kita menikmati ketenangan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa hanya dekat Engkau saja kami boleh memiliki ketenangan. Dunia tidak mungkin dapat memberikan kami ketenangan. Harta, kekayaan, jabatan
pangkat, kepintaran, dan lain sebagainya tidak dapat memberikan kami ketenangan. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan dan kami dekat kepadamu. Dan kami tenang, memiliki damai, memiliki sejahtera dalam Kristus Tuhan. Bapa, biarlah sejahtera itu terus ada dalam kehidupan kami. Ketenangan itu terus ada dalam hidup kami. Oleh karena itu, tuntun kami hari demi hari, ingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan. Bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, jika ada yang lemah, Engkau kuatkanlah mereka. Engkau Tuhan angkat beban mereka. Engkau Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Dan beri mereka kelimpahan bagi mereka yang berkekurangan. Terpujilah Tuhan. Bapa, saudara-saudaraku ini semua akan berangkat kepada aktivitasnya masing-masing. Lalu biarlah mereka menikmati berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing. Peliharalah firman Tuhan dan kita dengar bersama-sama. Mari terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.